Yang ketujuh, ini yang paling penting, al-ghuzah al-mutatawwi'un. Syaratnya itu ada dua. Satu, yang berperang dengan orang kafir. Yang kedua, yang mereka berperang tidak digaji. Para ulama, 4 mazhab, mereka sepakat bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah orang yang betul-betul berjuang, berperang di jalan Allah tanpa biaya, tanpa digaji. Adapun sebagian yang mereka mengatakan bahwa termasuk fisabilillah adalah guru ngaji, kiai, guru agama. Jadi kalau Imam Malik mengatakan kalau zakat harta boleh yang menerima termasuk diantaranya fisabilillah, dan termasuk dalam sabilillah adalah guru agama atau bahkan orang azan, boleh menerima. Tapi kalau pembahasannya zakat harta. Namun di dalam mazhab Imam Malik untuk zakat fitrah yang berhak menerima cuma 2 bagian, yaitu fakir dan miskin. Yang kedua, ada katanya pendapat Imam Ghaffal. Setelah saya teliti, ternyata ada di dalam kitab Mafatihul Ghaib karyanya Imam Fakhrur Razi. Dalam kitab tafsir dikatakan begini, wa'lam, ketahuilah, anna zahir lafzi fi qauli fi sabilillah la yijibul qasra ala kulli zakah, ala kulli ghuzah. Sesungguhnya kalimat fi sabilillah itu tidak terbatas atas pejuang agama, atas orang yang berperang. Falihadzal makna, maka dari itu naqalal Qaffal fi tafsirihi, menukil Imam Qaffal dalam kitab tafsirnya an ba'dil fuqaha, daripada sebagian ahli fikih, annahum, sesungguhnya ulama fikih, ajazu sarfas sadaqat ila jami' wujuhil khair. Sesungguhnya ulama fikih berpendapat boleh memberikan zakat kepada seluruh bentuk kebaikan. Min takfinil mauta, mengkafani orang mati, wa bina'il husun wa imaratil masajid, bangun masjid, bangun madrasah, guru agama dan yang lainnya. Kenapa? Li'anna qaulahu fi sabilillah amun fil kul. Karena kata-kata fisabilillah itu mencakup semua kebaikan, termasuk bangun masjid. Biasanya pendapat Imam Qaffal ini yang mereka paksakan untuk memperbolehkan zakat kepada imam, kepada para ulama atau kepada guru agama. Berhenti dulu, santai dulu. Ternyata kita coba buka, misalnya dalam kitab Fatwa Mawahibul Fadl min Fatawa Bafadl, Imam itu telah menjawab dengan pendapat Imam Qaffal. Kata beliau, wa ma yuqalu anil Qaffal an ba'dil fuqaha, dan pendapat Imam Qaffal yang beliau menukil dari sebagian fuqaha, lam narahu anhu fima bi'aidina minal masadir. Kami tidak melihat ada referensi yang mengatakan itu adalah sebagian daripada ba'dul fuqaha. Di manalah dapatnya? Ternyata summa ra'aitu zalika fi tafsiril Khazin an ba'dil fuqaha. Ternyata Imam Qaffal mendapat pendapat itu dari kitab Al-Khazin. Dan setelah aku teliti dalam kitab Al-Khazin, kata beliau, wal qaulul awal huwa sahih li ijma'il jumhur alaih. Ternyata pendapat yang pertama, yakni yang mengatakan guru agama tidak boleh menerima zakat, itu pendapat yang benar. Berarti mafhumnya pendapat Imam Qaffal ini pendapat yang salah. Tidak cukup sampai di situ, Al-Imam Salim Baghaisan dalam kitab beliau Fathul Ilahil Mannan, beliau juga membantah pendapat Imam Qaffal. Beliau di situ mengatakan pendapat yang mengatakan boleh memberikan harta zakat kepada kiai itu 5 mukhalifun 5 ahli mazahib. Itu pendapat sangat bertentangan dengan pendapat imam mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Kalau sudah bertentangan dengan pendapat imam yang 4, boleh nggak kita mengambil pendapat tersebut? Maka Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau telah mengatakan, kata beliau, la yajuzu taqlidu ghairil a'immah al-arba'ah hatta fil amali nafsih. Tidak boleh mengikut pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam yang 4. Hatta fil amali nafsi, walaupun untuk mengamalkan dirinya sendiri. Jadi ternyata mau mazhab manapun belum ada yang mengatakan sah berzakat kepada kiai. Kemudian ada juga yang ketiga yang mengatakan bahwa ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, termasuk daripada fisabilillah adalah haji. Haji boleh juga dikasih zakat. Ternyata dalam kitab Tuhfah Al-Imam Ibnu Hajar membantah bahwasanya hadis yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal ternyata hadis yang tidak sahih atau hadis yang dhaif statusnya. Kalau sudah hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk dasar landasan hukum fikih. Jadi kesimpulannya adalah
Mau mazhab manapun, mau pendapat manapun, maka sampai sekarang sepemahaman kita sejauh ini belum ada pendapat dari mazhab manapun yang mengatakan sah memberikan zakat fitrah kepada kiai atau guru untuk saat ini. Tapi kalau para netizen memiliki ibarah lengkap yang dari kitab yang mu'tabarah, yang dianggap kitab yang betul-betul jadi acuan, yang ada referensinya mengatakan sah zakat, ya kita terima. Kita tidak gengsi untuk menerima itu semuanya. Lebih bagus lagi karena ini banyak benar terjadi di masyarakat. Memang menyampaikan ini agak sakit Bang, karena bertentangan. Tapi terakhir saya mau menggarisbawahi itu semua Bang, tidak boleh memberikan zakat kepada kiai kalau mengkategorikan kiai tadi fi sabilillah. Tapi kalau memberikan zakat kepada kiai bukan karena fi sabilillah, karena kiainya miskin, karena gurunya tadi miskin, karena gurunya fakir, atau karena gurunya punya hutang, berarti atas nama hutangnya, atas nama miskinnya, bukan karena fi sabilillah, maka seluruh ulama berpendapat boleh sama sekali, nggak ada masalah. Kira-kira clear, habis dah.